banyak, alhamdulillah. Biasa. Jadi yang ini suami Neng meninggal dunia. Awas, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada Pak Bayu Andika. Semoga apa yang telah disajikan menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunjungi anak yatim untuk menyampaikan sembako dari Pak Bayu Andika. Bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana, ikuti terus perjalanan saya sore hari ini. Sekarang mari kita mulai perjalanan sore hari ini. Dulu saya sempat silaturahmi kepada anak yatim yang tinggal di bawah sana. Setelah saya silaturahmi dan melihat daripada kondisi keluarganya, terus terang saya sangat prihatin, sehingga untuk sore hari ini saya akan menyampaikan titipan sembako dari Pak Bayu Andika. Ke sebelah sini ada jalur ke kiri. Nah, di bawah sana itu masih ada jalan. Untuk nama kampung ini sendiri saya belum begitu paham, karena posisi daripada rumahnya anak yatim ada di bawah sana, di balik rimbunnya pohon pinus. Alhamdulillah. Hati-hati, licin. Di sela-sela saya istirahat dalam pekerjaan pembangunan rumah Mak Cucun, saya sengaja menyempatkan waktu untuk menyampaikan titipan dari Pak Bayu Andika. Awas, hati-hati. Bisa sahabat saksikan untuk jalannya luar biasa. Begitu luar biasa. Kami di sini harus melewati jalan setapak yang licin, dan seperti inilah perjalanan yang harus saya lalui pada kesempatan sore hari ini. Awas, licin-licin, awas. Hati-hati. Alah. Luar biasa. Saya harus hati-hati dan teliti. Walaupun memakai sepatu bot, terus terang kalau tanah seperti ini licin luar biasa. Aduh, gak kebayang aja saudara kita yang tinggal di sini. Kalau seandainya mereka mengalami sakit ataupun lahiran, terus terang berat banget. Ayo, ayo, awas, hati-hati. Aduh, beginilah kalau napas perokok. Aduh, awas, licin. Ini adalah bekas galian pasir. Jadi saudara kita yang tinggal di pedalaman ataupun di pelosok, ketika membangun rumah, mereka itu memanfaatkan pasir yang ada di tebing ataupun lokasi yang memang ada pasirnya seperti itu. Dan ini adalah pohon aren. Dulu saya sempat silaturahmi ke sini. Yang tinggal di sini adalah 2 keluarga, kemudian ada kakeknya yang sudah lanjut usia, kemudian ada beberapa anak-anak di sini. Alhamdulillah kami sudah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tunggu si teteh sama si ibunya keluar. Alhamdulillah. Waduh. Jadi di sini hanya ada beberapa rumah, yaitu rumah ini, kemudian rumah yang di sana itu 2 rumah. Yang tinggal di sini ada beberapa keluarga. Masya Allah. Sehat, Ibu? Abah kemana, Abah? Lagi nyari rumput.
Si Teteh kemana? Lagi pakai kerudung. Oh, masya Allah. Hapunten. Iya. Hapunten. Si Dede. Sehat Dede. Masya Allah sehat Neng. Alhamdulillah. Aduh, iya simpen di mananya? Di Pali dia bayi ya. Alhamdulillah. Aduh. Biaslah. Berat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sampai. Ibu, ini ada titipan dari Pak Bayu Andika. Iya, terima kasih. Untuk ibu sama si Neng, semua keluarga ibu yang tinggal di sini. Maka silakan buka Bu. Jadi sebelum kita lanjut ngobrol sama ibu dan sama si Neng, saya akan perlihatkan dulu untuk sembako ini. Maka silakan buka. Ambil gunting, Dek. Digunting aja. Jadi di sini ada stikernya judi online, narkoba merusak masa depan. Itu yang merusak masa depan. Apa namanya, Wi? Mohon. Mohon apa? Ya, bentar. Hok mangga. Alhamdulillah. Untuk pertama kali saya bertemu sama ibu itu kurang lebih hampir sudah ada 2 bulan, Neng. Belum kayaknya. Oh, Sebulan lebih lah. sebulan lebihan. Ya di sini ada mangga, silakan Bu dibuka aja. Ini ada minyak, alhamdulillah. Ya, ada susunya. Ada susunya. Kemudian beras. Ini berasnya 2. Iya, dua ya. Oh, berasnya juga ya ini tentulah dari kota. Kalau di kampung nggak ada merek seperti ini. Ada kecap, alhamdulillah. Ada gula. Gula, iya terigu, ada buatan. Terus minyak. Nah, ini juga. Ini ada. Aduh, ini adalah sisa tadi anak-anak santri. Jadi untuk Pak Bayu Andika selain daripada sembako, untuk susu ultra pun ada. Minta mah? Oh, minta. Ini Dede mah. Ini. Makasih. Ya. Makasih. Ini Dede, nih. Tangan di bawah. Ini vitamin. Vitamin. Satunya di bawah ya. Mangga, mangga ya. Buat satu lagi di bawah ya. Kasih dulu. Makasih. Terima kasih buat Bapak Bayu Andika. Ya, Bayu Andika. Semoga Allah ganti dengan yang lebih dari Yang berlipat ganda. yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya pamit, kita kenalan dulu. Ya, sehubungan mungkin ada beberapa para penonton yang belum kenal dengan keluarga ibu dan keluarga Neng. Sekarang mari kita kenalan. Neng, boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Aida Ratnasari, cuman sering dipanggil Ratna. Untuk ibu? Saya Atin Taryani. Kemarin kan pas kesini sudah sempat ngobrol banyak ya mengenai Neng ini, bahwa untuk suaminya sudah meninggal dunia dalam keadaan anaknya masih kecil. Usianya berapa tahun ini, Neng? Baru 12 bulan juga, belum pas. Berarti 1 tahun ya? Ya, 1 tahun juga kurang. Ya. Untuk yang tinggal di sini Bu, berapa orang? 8 semuanya. 8 orang. Ini anak kecil 4. Kakek 1, suami saya 1, saya 1, ini 1. Untuk anak ini, yang ini kan ada 4 anak ya? Iya, ini mah cucu. Oh, ini cucu. Ini anak saya mah ini 1, ini 1, ini saya 1, ini 1 gitu. Ini Oh, besar. jadi ini paling besar. Besar ini. Untuk yang kedua ini, Ya. yang ketiga ini, yang keempat ini. Masya Allah. Jadi Neng itu anak paling awal, anak pertama. Assalamualaikum. Sehat Abah? Oh, lahang. Nyanyuhunkeun ke hoyong Abah. Untuk suami ibu sendiri kesehariannya apa, Bu? Cuman di sawah doang, nggak kerja, nggak apa ya. Kan itu sedikitnya agak punya penyakit gitu. Maunya
jadi nggak bisa ke kota, nggak bisa kayak orang lain gitulah. Cuman di sini juga kadang-kadang sering sakit-sakitan dia itu. Yang saya perhatikan Neng ini, Bu. Iya. Ya karena ditinggal suaminya dalam kondisi ya si dedenya masih masih kecil. Ya tentu sehari-harinya itu kan luar biasa, butuh susu, butuh yang lainnya begitu. Butuh popok. Apalagi dalam kondisi kecil seperti ini kan kalaupun ada pekerjaan sini nggak bisa ninggalin anaknya, susah ya. Iya. Kakinya masih sakit apa bagaimana? Ya kalau dibilang sakit kan namanya juga udah lansia lah, lansia gitulah udah intinya. gak kuat Jadi gimana gitu. gimana kadang-kadang jam segini tiduran gitu. Nanti Kalau malam itu bangun pengen ngopi, palingan pengen makan gitu. Emang usianya berapa tahun, Bu? Hampir 80 lebih kayaknya kayaknya hampir 90 lah. Hmm. 60. Jadi kalau sama kakek yang tinggal di sini berapa orang? Iya, Ya, 8 sama semuanya. Sama ibu, sama abah, termasuk sama si dede ini. Seperti inilah untuk suasana sebelum maghrib di rumahnya si Neng yang terpencil di balik rimbunnya pohon pinus. Ya bisa dikatakan untuk rumah ini berada di hutan pinus seperti itu. Karena di sini hanya ada hanya 3 rumah. Yang tinggal di sini 8 orang. Maka dari itu untuk titipan dari Pak Bayu Andika saya sampaikan ke sini karena melihat daripada keluarganya di sini banyak, kemudian yang mencari nafkah itu adalah abah dengan kondisi yang sudah sepuh, belum lagi untuk suaminya si Neng sudah meninggal dunia dalam keadaan anak yang masih kecil. Ya tentu itu akan memerlukan biaya yang sangat banyak. Maka dari itu untuk titipannya saya sampaikan ke sini. Sekarang mari kita jalan-jalan. Dan yang di sana itu adalah rumah masih saudara Neng ya? Ya. Bukan masih saudara sih, kakak. Oh, kakak. Ya. Jadi di sini keluarga Neng. Yang Neng rasakan nih dalam kondisi saat ini ya maaf bukan ngobrol mengenai kesedihan ataupun berbagi tentang kesulitan orang lain, bukan, tapi ini mudah-mudahan menjadi suatu motivasi orang-orang yang sekarang sedang usaha supaya mereka itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, apalagi dalam keadaan misalkan sedang usaha ya mudah-mudahan dengan adanya video ini mereka bisa rajin menabung. Berbagi pengalaman aja yang Neng rasakan itu, Neng. Seperti apa, Neng? Terutama dalam perekonomian. Kalau soal ekonomi sih udah gak bisa dijelasin lah ya. Udah kadang bingung gitu. Ya tentu karena pergerakan Neng kan ada si dede yang masih kecil. Apalagi ya pihak dari keluarga almarhum gak ada yang bertanggung jawab. Masa, Neng? Iya, gak ada. Ya mudah-mudahan Neng ada milik rezeki ini untuk dede ini. Ya semoga untuk dede kedepannya sehat, Neng juga sehat dan mudah dalam mencari rezeki, Neng. Pengen ke sana bisa, Neng, jalan? Bisa. Mumpung masih kelihatan. Masya Allah. Kenapa saya ajak Neng jalan-jalan ke sini supaya menjadi suatu gambaran. Seperti inilah perjuangan saudara kita yang tinggal di pelosok untuk bisa mencapai daripada rumah ke rumah itu butuh perjuangan yang sangat berat ya, melewati jalan setapak, jalan tanah. Ya, kalau yang belum biasa tentu ini akan sangat berbahaya sekali karena tanah-tanah seperti ini licirnya luar biasa. Jadi yang ini satu untuk rumah saudara si Teteh, kemudian yang di sana juga itu satu. Neng ada harapan nggak untuk misalkan mandiri, Neng? Artinya tidak untuk tempat tinggal Neng itu tidak bersama mama. Itu ada cita-cita atau harapan ke sana kan, Neng? Ada. Untuk harapan nikah lagi sekarang bagaimana? Belum ada rencana. Hah? Belum ada harapan kayak gitu sih.
masih pengen fokus ya, juga iyalah. Ini kan kalau misalnya nggak ada yang nafkahin, bagaimana Neng dengan ini? Mungkin Apalagi dalam suatu keadaan nantilah udah bisa kerja kan. kalau kerja ingin seandainya Neng ada pekerjaan yang cocok untuk Neng, bagaimana dengan Dede ini? Mau dititip sama neneknya. Oh iya. Iya. Dede. Itu kan Mama Neng repot juga. Cuma mau gimana lagi kalau nggak kerja, mau gimana nasib dia. Tapi yang luar biasanya terus terang dalam kondisi seperti ini Neng masih ya kelihatan dari raut mukanya. Istilahnya bersabar, tidak tidak menjadikan suatu benalu begitu Neng. Luar biasa. Insya Allah Neng dengan kesabaran kedepannya Neng akan lebih baik lagi Neng. Ama pengen lihat ke depan sana Neng. Yang di bawah sana itu rumah siapa? Itu rumah nenek. Ini mamanya Teteh. Mana yang ini? Iya. Aduh, untuk air di sini Neng bagaimana? Kalau air di sini sih dari bawah, dari sawah. Oh dari sawah ini? Iya. Dari sini airnya. Jadi di sini Kadang satu. juga dari air hujan gitu kalau hujan. Neng, Ya. mohon maaf, suami Neng meninggal dunia sebelum lahir Dede ini atau setelah lahir? Setelah lahir, Dede udah 8 bulan, almarhum meninggal. Oh. Cuman kalau dari sakitnya sih dari Dede berapa bulan ya? 6 bulan kalau nggak salah. 5 sakit bulan dulu. Masih susah-susahnya lah pokoknya. Ya, cuman kan ya sakitnya lama gitu. Jadi Lahirannya Neng, penasaran. Ya. Di sini atau di kampung yang lain Neng? di kampung suami Itu sama terpencil atau bagaimana Neng? enggak sih, kalau di sana mah agak ya lembur besar lah gitu, banyak keluarga. Kalau seandainya lahiran dalam kondisi terpencil seperti ini, biasanya Neng ke bidan atau ada maparaji Neng? Maparaji sih, kalau Maparaji gak sanggup ya bidan ditelepon suruh ke sini. Ya. Ya terima kasih Neng, yuk pulang. Sehubungan kondisi sudah hampir mau maghrib, insya Allah di lain kali kita akan eksplor untuk kampung-kampung terpencil yang ada di sekitaran gunung ini. Untuk saat ini saya akan lanjut ke lokasi pembangunan rumah Mak Cucun, karena terus terang dalam pembangunan saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya harus tetap kontrol penuh berada di lokasi supaya pembangunannya berjalan dengan lancar. Awas hati-hati Neng. Semoga untuk almarhum suami Neng ada dalam rahmatnya Allah dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya. Nah yang ini adalah kambing, bukan domba. Mbe. Insyaallah, alhamdulillah. Kalau saya perhatikan ya memang cukup lumayan berat sih. Punten ibunya. Yang saya perhatikan ini ada GRC, tentu dengan kondisi jalan yang seperti yang sudah kita lihat tadi sangat memilukan, butuh perjuangan yang sangat berat ketika membawa GRC ke lokasi ini. Neng, Ibu, saya mohon pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan perilaku dan bahasa saya yang kurang sopan. Semoga Ibu dan Neng di sini diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Mangga Bu di kantor Bu. Neng mangga Neng. Assalamualaikum.